Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini. Ada konsul masuk dengan tekanan darah 139/93, detak jantungnya 105. Keluhannya sakit kepala, sesak nafas, ada batuk, badan ngilu dan sakit. Oke, kita analisis. Dari angka di sini itu menunjukkan yang pertama, ini adalah hipertensi. Hipertensi genetik dari jalur ibunya, ya. Kemudian kita coba korelasi dengan keluhan-keluhannya, ya. Sebelumnya begini, saya disclaimer dulu. Jadi ilmu akademi analis tensimeter itu bukan cocok logi, karena ketika kita melihat keluhan pasien tetapi keluhan itu tidak ada tanda-tandanya di tensi, tidak sinkron dengan angka tensi, maka kita juga tidak menganalisis. Artinya ada kemungkinan tensinya itu salah atau cara tensinya yang tidak tepat gitu, sehingga tidak bisa dianalisis. Jadi tidak serta-merta ada keluhan angka tensinya seperti ini terus kita selalu jawab enggak. Kalau memang tidak cocok ya kita bilang itu tidak cocok. Jadi inilah yang semakin menjelaskan, semakin mengerucutkan kalau ilmu kita itu akademi analis tensimeter bukan ilmu yang mengada-ngada. Karena kalau tidak cocok ya tidak dibaca. Artinya kita sampaikan itu tensinya rusak atau cara pasangnya yang salah. Oke ya, kita kembali menganalisis ini. Jadi sakit kepala itu karena memang ada indikasi, ya, ada indikasi inflamasi di cerebrospinal. Jadi ketika kita melihat, ya, kita lihat itu ketika tekanan seperti itu, tekanan sistoliknya seperti itu, tekanan jantungnya seperti itu, maka itu ada gambaran bahwasanya kadar leukosit dalam darah itu berlebih, dan itu nanti yang mempengaruhi inflamasi cerebrospinal. Makanya orangnya sering nyeri kepala, sering nyeri, bahkan nyeri tulang torak juga, ya. Karena antara kaitan dengan cerebrospinal itu mencakup dua ini, yaitu di otak dan di tulang belakang. Keluhannya pasti sering nyeri kepala dan sering panas punggungnya, di tulang belakangnya khususnya. Pastinya detailnya tentu nanti membutuhkan lab kalau mau dipastikan, ya, karena ini ilmu analisis, maka untuk memastikannya butuh lab. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari mana sesak nafasnya? Dari sesak nafasnya itu kita melihat angka tensi ini adalah adanya indikasi karbon dioksida dalam tubuh itu dalam jumlah yang lebih banyak dibanding oksigen. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya ada analisisnya, ya, ada ilmu di latar ada ilmu di belakang ini, ya. Ada ilmu yang mendampingi kenapa kita bisa menyampaikan bahwasanya ini kadar oksigennya tinggi, kadar karbon dioksidanya tinggi, karena secara ilmu analisis adanya sebuah penyempitan di pulmonal kanan, yang mana ini menjadikan jumlah oksigen yang masuk itu terhambat, dan secara otomatis karbon dioksida akhirnya bertambah banyak, ya. Keterangan ini memang susah diterima secara umum, ya, karena memang lebih jelasnya nanti ketika teman-teman itu belajar di Akademi Analis Tensimeter itu dijelaskan dengan berikut gambar-gambarnya, berikut analisis-analisisnya, itu lebih mudah dipahami, insyaallah. Seperti itu. Nah, uniknya dari ilmu Akademi Analis Tensimeter itu juga bisa membaca psikologis, ya, psikologis. Nah, ini yang mungkin baru-baru saya sampaikan, ya. Nah, orang yang seperti tensi seperti ini psikologisnya bagaimana, ya. Jadi beliau itu karakternya itu kan tergesa-gesa. Karakternya itu tergesa-gesa, pengennya cepet-cepet begitu, ya. Dan biasanya suka ngomel, ya. Suka ngomel orangnya. Karena efek tergesa-gesa tadi itu, maunya cepet kayak gitu, jadinya akhirnya mungkin dia suka ngomel-ngomel. Nah, kemudian diantaranya juga ada indikasi nanti dia susah tidur, ya.
susah tidur, lehernya tegang, ya. Kenapa seperti itu? Karena suhu darahnya sedang memanas. Jadi seluruh analisis dari angka tensimeter itu bisa dijabarkan secara urut, ya, bisa dijabarkan. Tetapi kalau kita menganalisis seperti ini, karena yang menerima itu adalah orang awam, maka otomatis kita tidak sampaikan jabaran-jabarannya. Tetapi kalau yang saya video seperti ini kan sekaligus edukasi, jadi ada sepilnya. Ada sepilnya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Sepil saja ya, karena tidak mungkin bisa detail kalau tidak di bangku kuliah. Nah, itu tadi tentang psikologis. Jadi bagi teman-teman yang belajar Akademi Analis Tensimeter itu akan mempelajari ini juga secara psikologisnya juga seperti apa, akan dipahami, ya. Dan ini belum ada di metode ilmu yang lain, itu belum ada. Makanya yang belajar, ya alhamdulillah Allah berikan kelebihan, ya, bisa mempelajari pertama kali ibaratnya, ya, lebih dulu dibanding teman-teman yang lain. Makanya kalau sudah ada kesempatan jangan disia-siakan belajar, ya, belajar menganalisis. Kan enak menganalisis tensi dari Brunei, menganalisis tensi dari Arab, menganalisis tensi dari Singapura, dari Malaysia, dari Qatar, ya. Beberapa negara ini yang sudah pernah konsul ke saya secara langsung, meskipun tidak seintens warga Indonesia, karena memang kita tinggal di Indonesia, ya. Mereka yang jauh-jauh biasanya lewat ketemu di medsos. Ada yang orang Arab asli, ada yang orang Indonesia tinggal di Qatar, orang Indonesia tinggal di Brunei, begitu ya. Tetapi intinya karena kemudahan inilah bisa dicek secara online dan jarak jauh. Coba metode simple kan, simple. Mungkin metode lain ada, di foto anggota badannya gitu, ya, apa tangannya gitu. Iya, tangan saya ini termasuk itu, ya, simian line nih tangan saya ini, ya, termasuk garis tangan yang lurus. Teman-teman komunitas simian line bisa mampir ke sini nanti dilihat ini saya bagaimana. Katanya punya bakat katanya, ya, orang yang simian line, ya. Saya kurang ke arah situ, ya. Saya sukanya yang ilmiah saja. Jadi di foto telapak tangannya, di foto lidahnya, di foto matanya begitu. Ya mungkin bisa. Tetapi saya melihat, saya pernah belajar juga dan saya banding-bandingkan lebih simpel kayaknya dengan angka tensi, ya. Karena dengan angka tensi itu bisa melihat kelainan genetik, kemudian kelainan tulang belakang, ada pasca jatuh bisa dilihat juga, psikologisnya bisa dilihat juga, imunnya bisa dilihat juga, kekuatan ototnya bisa dilihat juga, kemudian iritasi pencernaan, inflamasi pencernaan juga bisa dilihat, alergi juga bisa dilihat di ilmu tensi itu. Jadi ya, menurut saya setelah saya pernah belajar apa dan ini itu, maka saya putuskan untuk menjadi spesialis analis tensimeter. Kayaknya kamu juga bisa deh belajar ini. Yo, cepetan ya, belajar ya. Saya tunggu loh, cepetan loh. Assalamualaikum.